Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Ya, mohon maaf saya sedikit terlambat ya. Eh, Kali ini kita akan mencoba untuk sharing session ya terhadap rekan kita ya, Laila Siva Masika ya, terhadap bagaimana sih pengalaman studi overseas ya dalam hal ini secara online ya. Jadi apa namanya kita coba untuk menggali gimana sih rekan-rekan dari eh, orang lain gitu. Nah, kemudian apa aja sih manfaat yang didapat? Kok beda banget ya perkuliahannya dengan ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia ya. Oke. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Naila. Mari Naila, terima kasih sebelumnya. Ya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isan dan rekan-rekan semua yang sudah mengizinkan saya menjadi pembicara di Student Talk hari ini. Dan terima kasih Eka udah membantu untuk share screen PowerPoint-nya. Perkenalkan, nama saya Naila Syifa Masika dari Teknik Sipil Angkatan 2019. Pada hari ini saya akan membicarakan sebuah pengalaman saya ketika saya student exchange di UTHM. Mungkin bisa di next ya, Eka, slide-nya. Di slide pertama ini ada why UTHM. Ini saya mau jelasin kenapa saya milih UTHM. Jadi pada waktu itu Pak Isan itu menawarkan ada dua universitas. Kalau nggak salah yang pertama itu ada namanya UITM dan yang kedua tentu UTHM. Kenapa saya lebih memilih UTHM? Karena pada waktu itu di UTHM sendiri ada mata kuliah yang saya interest di mata kuliah tersebut. Namanya itu Design and Water Supply. Dan itu ada berkesinambungnya sama mata kuliah di Bakri, yaitu rekayasa hidrologi. Jadi saya punya rasa penasaran gimana sih kalau pembelajaran air di Universitas Bakri dan di universitas luar negeri itu seperti apa perbandingannya. Mungkin bisa jadi referensi lain juga. Dan waktu itu saya juga tertarik dengan sipil air. Terus alasan yang lainnya itu ada di deskripsi ini juga dibilangin kalau UTHM itu merupakan salah satu universitas di Malaysia yang memang fokusnya ada di engineering and technology dan letaknya juga nggak jauh dari perkotaan. Terus di sini juga disebutin kalau misalnya UTHM itu mendapat rank di QS Stars University dengan ranking bintang 5 dalam teaching, employability, innovation, online learning, engineering, civil structural, and inclusiveness. Mungkin itulah alasan saya kenapa saya milih THM dibanding UITM pada saat itu. Terus Eka mungkin bisa di next slide ya. Ini merupakan suasana online class karena waktu itu saya ikut student exchange-nya pas pandemi, jadi kita perkuliahannya itu dilakukan secara online dan untuk suasana online kelasnya sendiri itu sebenarnya nggak dari ketika kita belajar di Universitas Bakri. Kalau di sana itu kita juga boleh off cam atau on cam karena memang kelasnya tuh lama banget, bisa 3 jam lebih dari jam 9 pagi sampai hampir jam 1 siang, sampai dikasih waktu istirahat juga karena memang lama kan. Terus untuk situasinya itu sama aja, ada anak yang aktif dan nggak aktif, cuman walaupun ada anak yang nggak aktif bertanya atau menjawab, tapi ketika ditanya tuh mereka bisa menjawab karena mereka sebenarnya memperhatikan gitu. Karena dosen di sana juga suka tiba-tiba nanya random ke mahasiswanya gitu. Jadi kita benar-benar harus merhatiin walaupun kita nggak bertanya gitu. Untuk bahasanya sendiri itu dosennya bikin agreement pakai bahasa Malaysia, walaupun sebenarnya waktu itu aku expect pakai bahasa Inggris kan, karena di awal perkenalan tuh kita benar-benar full English, tapi ketika pembelajaran kita pakai bahasa Malaysia, tapi mungkin tergantung dosen. Tapi kalau misalnya kalian ngambil mata kuliah selain Design and Water Supply, bisa aja kalian dapat dosen yang
benar-benar full English. Tapi untuk mata kuliah yang aku jalanin kemarin itu dia pakai di bahasa Malaysia, dan aku pikir kayak nggak apa-apa pakai bahasa Malaysia. Cuman ternyata banyak miss-nya karena ada kata-kata yang sama tapi interpretasinya beda. Jadi setelah kelas aku biasanya sama teman-teman aku tuh suka kayak teman-teman dari Bakri yang lain yang ikut student exchange ini tuh suka kayak discuss gitu, biar kita nggak salah tangkap informasi yang dikasih sama dosennya gitu kan. Terus Eka mungkin bisa di next slide-nya. Untuk exam, ini salah satu screenshot dari ujian kita, aku sama teman-teman aku kemarin, dan tingkat kesulitannya tuh sebenarnya sama. Aku pikir bakal yang lebih susah dari di Universitas Bakri, ternyata benar-benar yang sama, susahnya sama gitu. Mungkin perbedaannya itu di sistem penilaiannya sih, karena kan kalau di Bakri kita udah bertahun-tahun kuliah dan kita udah tahu beberapa sistem penilaian dari masing-masing dosen, karena kita udah sedikit mengenal dosennya juga. Tapi kalau misalnya karena kita benar-benar baru masuk, kita nggak tahu dosen itu seperti apa. Jadi kalau bisa coba tanya ke anak di sana untuk sistem penilaian ini seperti apa, karena terkadang dosen itu nggak hanya nilai dari jawabannya aja, mungkin dari aspek kerapihannya atau ketelitiannya dan lain-lain. Itu bisa ditanyain ke anak Malaysia yang di sana. Terus untuk ujiannya juga pakai full English. Tapi bedanya itu ketika kita mau ujian itu kayak ada semacam deklarasi gitu. Jadi sebelum kita ujian kita benar-benar harus ngisi deklarasi kalau kita tuh nggak bakal nyontek selama ujian gitu-gitu. Itu sebuah syarat juga ketika kita mau ikut ujian. Nanti kalau misalnya kita nggak ikut deklarasi itu tuh kita bakal ditanyain gitu. Terus Eka mungkin bisa dilanjut slide-nya. Untuk persyaratannya sendiri mudah, nggak banyak. Aku waktu itu cuman pakai nilai bahasa Inggris 2. Sebenarnya bisa juga pakai nilai TOEFL, cuman karena nilai bahasa Inggris 2 aku cukup. Aku cuma dapat B+ sebenarnya waktu itu, tapi bisa keterima di UTHM. Terus untuk syarat selanjutnya itu ada mahasiswa aktif terdaftar di Pededikti minimal semester 3, dan selanjutnya ada tidak pernah mendapatkan sanksi akademik atau non-akademik. Lalu ada surat rekomendasi dari universitas asal. Sebenarnya untuk syarat-syarat yang lainnya itu udah dibantu banget sama Paisan, jadi kita cuman ngasih nilai bahasa Inggris 2 kita untuk surat rekomendasi dan lain-lain itu udah benar-benar dibantu. Asal kita mau ikut, semuanya benar-benar dibantu. Selanjutnya, Kak, slide-nya. Nggak ada ya. Habis persyaratan tuh harusnya ada kayak keuntungannya gitu kan. Jadi keuntungan aku ikut UTHM, student exchange di UTHM itu tuh sebenarnya banyak banget. Salah satunya itu aku bisa kayak menambah wawasan gitu kan. Karena di sana itu sama ada project juga, tapi study case-nya itu benar-benar pakai study case di sana. Jadi kita harus benar-benar ngerti sama circumstance di Malaysia. Jadi kita benar-benar research segala macam itu benar-benar pakai data Malaysia, dan disitulah aku dapat banyak informasi mengenai keadaan konstruksi di Malaysia juga. Terus juga ketika aku belajar di sana aku jadi paham kalau anak Malaysia itu cara belajarnya seperti apa. Sebenarnya nggak jauh beda sama kita juga. Terus skill lainnya aku bisa meningkatkan soft skill juga dalam berkomunikasi dan berbahasa Inggris. Terus pengembangan diri juga, aku jadi lebih pede berkenalan dengan yang lain. Sebenarnya banyak banget, tapi aku nggak bisa sebutin satu-satu. Mungkin sekian sih presentasi dari aku hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin mengulik lebih jauh soal student exchange ini, bisa ya. Makasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih sekali ya. Mungkin saya coba pendahuluan sedikit. Jadi UTHM ini adalah universitas negeri ya, universitas negeri di negara bagian Johor. Universitas negeri yang paling bagus di negara bagian Johor. Oke. Jadi kemudian di seluruh Malaysia
ada 5 universitas yang paling bagus, namanya Universitas Research ya. Ada Universitas Malai, Universitas Sains Malaysia, Teknologi Malaysia, dan seterusnya, ada 5. Nah, selebihnya itu universitas yang biasa saja, Tetapi biasa saja itu juga yang terbaik di negara bagiannya. Di Malaysia itu ada 5 negara, 5 kerajaan ya, 5 kerajaan. Nah, jadi ada salah satunya Kerajaan Johor. Nah, kalau dia di Kerajaan Johor ini, yang paling bagus itu Universitas Tun Hussein On Malaysia. Ini nama rajanya. Nah, Universitas UTHM ini dahulunya itu college ya. College itu bukan universitas, jadi di bawah universitas. Mungkin kalau di Indonesia menjadi sekolah tinggi. Oke. Nah, waktu dia berubah dari college ke universitas, itu banyak dibantu oleh Pak Ade Asmi, ya, Pak Ade. Nah, sehingga dan Pak Ade Asmi akhirnya pulang ke Indonesia, dan sehingga sistem yang sudah dibangun oleh Pak Ade Asmi di UTHM itu sama persis dengan yang ada di kita. Nah, termasuk kualifikasi dosen-dosennya. Nah, oleh karena itu sebetulnya baik sistem ya, baik silabus, kemudian soal-soal ujian dan seterusnya itu sama persis dengan yang ada di THM ini. Nah, karena yang bangun di sana juga Pak Ade, dan kualifikasi dosennya yang ada di Indonesia juga sama ya dengan yang ada di sana, bahkan lebih ya. Jadi Pak Ade, kemudian Pak Jovan, itu kalau Pak Jovan kan lulusan yang di sana ya, research, kemudian kualifikasi Bu Lila, yang saya itu sama dan lebih gitu. Dan inilah kenapa rekan semua sebetulnya kok di kita di Bakri itu agak beda gitu dengan di kampus lain gitu. Mungkin sebagian agak soft ya, seperti saya agak soft, mungkin sebagian agak lebih keras gitu, seperti yang lain. Nah, karena kita juga perlu mengimbangi dengan kondisi yang ada di Indonesia. Baik. Itu kurang lebih sekilasnya. Kemudian UTHM sendiri itu besar sekali kampusnya. Satu fakultas teknik saja, jadi satu fakultas teknik saja, itu gedungnya itu ada 5 lah mungkin ya, ada 5 mungkin gedungnya, tapi jadi satu komplek itu, ada 5 tower. Nah, satu fakultas teknik sipil aja nih, jadi kalau mereka itu namanya juru keteraan awam ya, Naila, teknik Iya, sipil, juru keteraan awam. iya Pak. Alam apa alam ya, awam, saya lupa nama bahasa Malaysianya itu teknik sipil itu juru keteraan alam apa awam, saya lupa, alam kalau nggak salah nama bahasa Malaysianya itu. Nah, fasilitas yang ada di sana itu sama dengan fasilitas dari seluruh kampus yang ada di Indonesia gitu. Jadi fasilitas pengujian struktur, pengujian gelombang laut, kayu, semua itu ada di sana, di satu universitas itu saja. Kalau di Indonesia kan mecah-mecah, ada yang di Bandung, di sini gitu. Jadi satu fasilitas mereka itu sama dengan seluruh yang ada di Indonesia. Kemudian kalau ujian di sana itu ujiannya betulan ya. Jadi ujian itu kayak ujian UMPTN gitu, dikumpulin di satu hallnya tuh besar kayak di stadion gitu. Nah, kemudian suruh duduk semua, terus buka kertas ujian, waktunya sama-sama, terus kumpulin bareng-bareng yang uji, yang jagain penjaga ujiannya itu staff, sama seperti di Bakri. Nah, tapi kalau di Bakri kan dimasukin di kelas-kelas gitu. Kalau di mereka enggak, ujiannya itu satu universitas itu sama. Nah, kemudian kalau kelulusan di sana itu di wisuda sama raja ya, wisuda sama raja, wisudanya bukan sama rektor. Nah, yang paling tinggi di situ vice president ya, yang rektornya itu adalah rajanya di Johor itu kurang lebih. Jadi kualitas yang rekan-rekan terima ya, kemudian
yang rekan-rekan rasakan itu kurang lebih sama seperti yang ada di UTHM. Nah, tapi kembali lagi kepada rekan-rekan semua. Nah, mungkin yang ini yang disampaikan oleh Naila, inilah kurang lebih pergaulannya gimana sih yang di sana sama yang di sini. Nah, itu aja bedanya sebetulnya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh ke Naila langsung, mungkin mari. Saya mau tanya, Pak. Silakan, silakan. Oke, perkenalkan saya Feral dari 2020. Mau bertanya soal ini. Kan ini durasinya itu tadi dari jam 9 sampai jam 1. Nah, itu batasan kita student exchange ini tuh ada SKS-nya enggak sih gitu, maksudnya SKS-nya tuh berapa SKS sih, atau misalkan kita ambil di sini SKS misalkan 3, nah terus kita juga harus ambil tetap SKS yang di Universitas Bakrinya kan, begitu sih Pak. Saya mau tanya itu aja. Makasih. Oke, baik. Jadi gini, di sana juga pandangan terhadap sebuah pengetahuan itu jauh lebih advance ya. Nah, kadang-kadang yang diajarkan itu berbeda sama ya. Misalnya di sini tadi apa? Desain play ya. Di Indonesia, di kita nggak diajarin karena di sana juga mereka penting ya. Nah, sehingga berbeda jauh. Oke. Nah, tapi kebijakan saya adalah apapun yang diambil pasti terkonversi dan pasti nilainya A gitu. Apapun yang diambil gitu pasti terkonversi, pasti nilainya A. Jadi misalnya desain water supply, saya malas belajar gempa, ya udah dah konversi sama gempa aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang yang kasus yang waktu Naila itu 4 mata kuliah terkonversi, 4 kali 3 itu 12, sedangkan yang diambil cuma berapa, kalau salah lupa saya. Coba Naila, yang diambil berapa? 2 ya? 1? 1, Pak. 1 mata kuliah aja. Konversinya kedua apa ke 1 mata kuliah, lupa saya. Untuk konversinya kedua mata kuliah, Pak. Wah, Kalau ke FKB sama pemeliharaan. Jadi kan nggak nyambung nih pemeliharaan dan pembongkaran, pemeliharaan dan bangunan ya. Pemeliharaan dan pembongkaran ya. Pemeliharaan bangunan sama manajemen konstruksi berlanjut, Pak. Manajemen konstruksi berlanjut sama pemeliharaan nggak nyambung nih kan, nggak nyambung nih. Ya udah dikonversi aja, nilainya A. Jadi kalau di mereka SKS-nya kalau nggak salah 3 ya, di sini lawannya 6 gitu. Nah, apa sih konversi itu? Konversi itu nilai ya. Jadi nilai itu langsung direct gitu, langsung dapat nilai. Nah, tapi nilai itu apa sih? Nilai UTS, tugas sama UAS. Jadi langsung nih nilainya ada nih. Tapi si mahasiswanya juga berkewajiban ngikut perkuliahannya gitu. Karena memang berbeda gitu. Ya karena udah bayar ini, sudah ngambil juga SKS-nya. Nah, waktu yang di Naila sebetulnya ada 2 hal yang berbeda. Pertama, ada yang dapat beasiswa dari pemerintah, namanya ICT, International Credit Transfer, ICT. Nah, waktu itu saya offer ke seluruh mahasiswa, nggak ada yang daftar cuma mahasiswa kakak, dia Zulfa ya, Zulfa. Nah, kemudian saya offer lagi yang UTHM sama UITM. Yang daftar ya cuma 4 orang ini gitu, yang maju ini cuma 4 orang ini, hanya masuk saja gitu. Nah, akhirnya masuk dan akhirnya berjalan. Oke. Yang ICT ya, International Credit Transfer, yang beasiswa dari pemerintah, sebetulnya ada porsi untuk pergi ke Malaysia. Jadi ada nih pembiayaan untuk tiket dan living cost ke Malaysia. Sebenarnya ada. Nah, tetapi di Malaysia dia tutup. Dia nggak terima kedatangan dari luar negeri gitu waktu itu. Ya, kalau sekarang udah buka, kita harus asuransinya besar sama seperti asuransi Dina. Nah, sehingga inilah yang tadi
Jadi kalau rekan-rekan nanti mau ikutan ICT semester depan ya, siap-siap bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya gampang banget ya. Bahasa Inggrisnya cuma hanya nilai bahasa Inggris 2 gitu. Bukan juga harus TOEFL dan seterusnya. Itu saya rasa jawabannya. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Nama saya Maulida Zahra dari angkatan 2020. Untuk tahun Naila ini kan online ya, Pak. Kalau misalnya tahun sekarang itu udah dibuka offline, kita boleh ke sana, itu bagaimana dengan perkuliahan kita yang ada di Bakri, Pak? Terima kasih. Jadi apa namanya? Nanti tetap berjalan ya. Kalau nggak salah di sana itu kita bisa menempuh kuliahan itu cuma 3 bulan. Nah, sisanya nanti di Bakri. Jadi kita ngambil semester berjalan. Nah, kemudian nanti ngambil di Bakri juga. Nah, kalau yang sudah yang pergi ke sana itu adalah magang dan skripsi gitu. Magang dan skripsi jadi satu. Jadi dia sudah menyelesaikan magang sama skripsinya. Oke. Magang sama skripsinya. Nanti setelah pulang ke Indonesia, dia akan kuliah seperti biasanya, atau dengan kata lain pas di akhirnya itu adalah kuliah gitu. Kalau kita kan normalnya kan pas di akhirnya adalah skripsi. Kalau yang ini yang dua ini pas di akhirnya adalah tetap masih kuliah. Oke. Hal yang sama sebetulnya juga ada misalnya magang. Di sini kalau nggak salah ada yang sudah mulai angkatan di 2019, banyak yang sudah mulai magang, walaupun dia belum mengambil SKS magang. Nah, ada juga yang sudah ngambil magang, ya, misalnya Devina di mana di BRM Palu, plus dia skripsi, walaupun dia belum mengambil semua perkuliahan. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Jadi dibalik. Lagi, Zahra? Cukup, Pak. Terima kasih. Jadi kalau Zahra ada planning misalnya 3,5 tahun, ya, itu tetap bisa gitu. Jadi bukan berarti molor gitu. Bukan berarti molor. Baik, Pak. Pak, saya izin bertanya. Baik. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siraj Bahmi dari angkatan 21. Saya izin bertanya terkait pertukaran nih, Pak. Misalnya kan tadi awalnya kan kita udah dapat misalnya tadi converse itu yang kalau ada satu mata kuliah tapi jadinya 2 kayak gitu kan, Pak. Nah, apakah di Bakri itu pengurangan SKS atau tidak? Dan berikutnya itu misalnya nih kalau kita udah dapat pertukarannya ini, keuntungan dari kita itu apa aja? Misalnya transportasi, misalnya itu kita melalui beasiswa dari pemerintahan. Kalau tempat tinggal dan lain-lain sebagainya, misalnya kita lagi sakit atau sebagainya, itu gimana, Pak? Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau kemarin itu tempat tinggal di sana ada asrama, bayar kalau nggak salah. Tapi bayarnya murah, kalau nggak salah 75 ringgit kalau nggak salah. Nah, asramanya ini jelek ya, asrama di Malaysia itu jelek. Asramanya jelek. Asramanya ini dia nggak pakai tehel, ya, nggak pakai ubin gitu. Dia pakai semen biasa, peluru semen. Nah, terus dia pakai kipas angin gitu. Udah sesederhana itu saja. Kasurnya kasur biasa, kasur tingkat, kayak anak panti asuhan gitu. Asramanya jelek. Kemudian nyuci bayar lagi. Kemudian ngeringin bayar lagi pakai mesin. Kemudian beli air bayar lagi pakai mesin gitu. Nah, itu di sana kurang lebih di sana. Nah, kan kita harus bayar asuransi. Nah, asuransinya ini diurus ketika di Malaysia. Jadi nanti rekan-rekan yang dibebani kalau kita bertemu kemarin adalah
asuransi, dan visa gitu. Yang kalau dapat ICT-nya yang tidak dibebani sebetulnya yang ada cost-nya gitu, itu adalah tiket sama living cost gitu. Tiket sama living cost itu ada slotnya yang selama ini tidak pernah dipakai gara-gara Malaysianya tutup gitu. Jadi nanti mungkin rekan-rekan kurang lebih kalau cerminan tahun kemarin itu kurang lebih membawa 10 jutaan ya. 10 jutaan itu apa ya? 10 jutaan itu main. Jadi kalau di sana tuh bis itu mahal, naik Grab gitu ya biasanya. Karena orang Malaysia itu semua rata-rata punya mobil. Atau kita deket-deketin orang Malaysia terus kita nebeng. Tapi orang Malaysia juga pelit juga. Kalau kita nebeng dimintain duit sama dia mereka bilang kongsian gitu kan. Pokoknya kalau itu mereka kongsian. Terus mereka tuh lebih ini ya, lebih kaya ya kalau di Malaysia itu jajan lebih ke resto gitu, ke McD segala macam, ke tempat-tempat jajan gitu. Kalau yang menderita itu ada juga tempat misalnya kayak wartegnya ada juga, atau masak sendiri gitu. Nah, selebihnya memang jauh karena rata-rata punya mobil di sana. Kalau kita mungkin naik Grab atau naik bis. Nah, itu naik Grab atau naik bis itu high costly ya. Jadi mahal juga sebetulnya. Tapi ukuran kita itu jadi worth it sebetulnya karena dari naik bis atau naik Grab itu udah sampai ke kota besarnya. Kota besarnya itu kotanya besar banget gitu. Kayak Johor itu walaupun dia sepi tapi dia kotanya besar lah. Mungkin kalau di Indonesia mungkin seperti BSD tapi jauh lebih luar biasa gitu. Jadi gedungnya itu misalnya gedungnya 50 lantai berderet banyak banget gitu. Udah kayak beton semua gitu, kayak pohon banyak gitu. Nah, gedungnya seperti itu kurang lebih. Kalau kita mau nyebrang ke Singapura itu dekat juga. Nah, untuk dapatin semua itu, jalan-jalan lah, plus makan-makan lah, apalah, segala macem lah, kurang lebih itu kemarin 3 bulanan itu sekitar 10-an untuk diri sendiri gitu. Tapi kalau kita mau hemat-hemat, ya itu tadi hanya biaya asuransi, kalau nggak salah ya, sama visa untuk penerbangan sama living cost pemerintah yang nanggung gitu. Oke. Kuala Lumpur itu sepi ya. Kuala Lumpur itu mungkin kalau kita itu mungkin apa ya? Kuala Lumpur itu kalau di Indonesia mungkin kayak Bekasi lah ya. Luasnya itu kecil kayak Bekasi tapi dia gedungnya mewah-mewah. Baik, Pak. Kalau tentang pengurangan SKS itu apakah ada atau tidak, Pak? Sama kayak nanti konversi, kita sebut sebagai konversi ya, bukan pengurangan. Nah, tapi konversinya tidak balance gitu. Misalnya di sana 4 SKS, di sini harus jadi 4 SKS, enggak. Rata-rata saya naikin. Kayak kalau Naila kalau nggak salah 4 apa 3 ya di sana ya. Tapi di sini jadi 6 gitu. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Di sini ada contoh soal ya. Contoh soal. Nah, kira-kira ada yang ini ditanyakan contoh soalnya? Wah, Pak, rumit, Pak. Oke. Rekan-rekan di sini kuliah UTS kemarin bahasa Inggris semua kan? Ada yang bahasa Indonesia, Pak. Oke, ya. Modelnya kan sama ya. Kemudian ada poinnya kan. Remark-nya berapa, dapat ketercapaiannya berapa gitu kan. Di sini yang kiri itu ketercapaian Q3, Q4, kemudian nilainya ada di sebelah kanan gitu. Oke. Silakan rekan-rekan, ada lagi? Mungkin ke Naila. Gimana? Bertanya, Pak. Boleh. Saya Kenneth Vincent dari Teknik Sipil 2020.
Untuk kita yang mengambil SKS di luar ini, ada batasannya nggak Pak untuk mata kuliahnya? Apakah hanya untuk mata kuliah pilihan atau kita boleh ambil yang wajib atau bagaimana? Nggak ada batasan. Ya. Yang wajib pun bisa. Nah, gitu. Nggak ada batasan. Mungkin Naila gimana ini pendapatnya terhadap rekan-rekan Malaysia? Orang Malaysia kok gimana gitu? Kalau dari saya pribadi, orang Malaysianya itu maksudnya anak-anak Malaysia itu nggak yang terlalu nge-reach out kita, malah nggak nge-reach out kita. Jadi kalau misalnya saat perkuliahan, kalau bisa kita yang nanya ke mereka, karena mereka benar-benar nggak tahu kenapa mereka kayak kurang say hello gitu juga sama kita. Jadi kalau bisa kitanya, kan kita pendatang gitu. Itu aja sih. Cuman mereka juga baik-baik sebenarnya. Ya. Jadi anak Malaysia tuh ya samalah kayak orang Indonesia ya, nggak terlalu nggak friendly kalau nggak di-friendlyin gitu. Nah, itu yang pertama. Tapi itu yang kedua. Tapi yang pertama adalah mereka tuh sendiri juga pusing terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tuh selalu banyak tugas, banyak ujian dan seterusnya gitulah. Nah, bebannya kalau kita benar-benar real di sana itu jauh lebih berat dibanding kalau kita sebut saja misalnya ITB gitu, atau kita sebut saja UI, itu masih belum ada apa-apanya. Tapi kalau udah jadi mahasiswa sana udah kayak mungkin stres aja gitu ya, mungkin gitu. Nah itu yang pertamanya ya. Jadi mereka sendiri udah kesusahan terhadap dirinya sendiri untuk bisa lulus gitu. Yang kedua ya kalau nggak di say hello-in ya nggak pernah say hello balik gitu. Oke. Ada lagi? Oh ya, di Malaysia itu juga sebetulnya orang kampung ya. Jadi mirip kayak Ipin Upin. Jadi mereka dari daerah-daerah gitu, rumahnya tuh di pelosok-pelosok gitu. Nah, tetapi mereka untuk mencapai ke kota yang besar ya, mereka gampang, cepat, nggak ada macet dan seterusnya gitu. Jadi mereka walaupun dulu rumahnya jauh-jauh banget, Karang gitu ya, misalnya di Karawang gitu, untuk sampai Jakarta itu cuma setengah jam gitu. Nah seperti itu. Jadi walaupun mereka adatnya masih kayak tradisional ya, masih kayak malu-malu dan seterusnya, tetapi mereka sangat maju sekali ya. Kemudian kaya juga mereka, kaya. Jadi di daerah-daerah itu mungkin orang tuanya kerja di pemerintahan, punya kebun sawit, kerja di perusahaan dan seterusnya, dan itu bagus. Kemudian mereka itu adalah lulusan terbaik dari sekolah-sekolahnya yang di daerah-daerah itu, sehingga mereka itu untuk misalnya masuk UTHM itu sebenarnya bangga juga karena orang yang terbaik dari masing-masing sekolahnya. Kalau orang yang bukan yang terbaik, pasti dia larinya ke swastanya, gitu, ke universitas swastanya. Dan di Malaysia juga banyak yang ke swasta. Nah, dan ini salah satu mungkin pertanyaan tadi gitu, kok orangnya diem-diem semua kalau kita nggak sapa ya, nggak sapa balik, karena mereka juga dari kampung-kampung itu, bukan orang yang tinggal di kota besar seperti Johor atau Kuala Lumpur gitu, enggak, mereka dari kampung-kampung sekitarnya yang UTHM ini gitu. Kampung itu kalau kita gambarkan itu bukan kampung kayak di Indonesia ya, kampung itu kayak film Ipin Upin lah, mungkin di daerah-daerah sekitar kebun sawit gitu, di daerah-daerah sekitar kebun karet gitu dan seterusnya, bukan kampung yang masuk pelosok kedalaman, terus jalannya naik turun, terus jalannya jelek, enggak, jalannya mereka bagus semua. Oke. Ada lagi rekan-rekan, silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Mari. Mau perkenalkan, nama saya Wulan, saya dari angkatan 2019. Mau nanya ke Naila,
perbedaan isi matkul di UTHM sama di Bakri apa ya? Kan dari tadi kita bahas pergaulannya nih, sama mungkin adat-adat yang di sana. Pengen tahu dong, isi matkulnya perbedaannya apa? Terima kasih. Oke, Ulan, izin jawab ya. Jadi bedanya itu sebenarnya gue nggak bisa bilang beda sih, karena kan dari segi mata kuliahnya aja beda ya. Kalau di kita kan rekayasa hidrologi, sedangkan di sana tuh desain water supply. Jadi otomatis ada perbedaan dari setiap babnya gitu. Cuman ini aja sih, sistem dosennya aja sih. Kalau misalnya di sini kan kita rekayasa hidrologi tuh kita juga belajar software kan. Belajar software, terus Excel-nya juga segala macamnya. Kalau di sana tuh bener-bener yang nggak pakai software sama sekali, jadi bener-bener yang cuman materi, hitung-hitungan manual gitu-gitu sih. Bahkan kadang kalau gue ya, karena gue kadang udah ngerti hack keras gitu-gitu, kadang gue implementasikan juga di mata kuliah yang UTHM ini. Jadi kadang hitung-hitungannya tuh kadang gue pakai hack keras gitu loh. Gitu sih, kayak biar ada ininya aja tambahan. Mungkin dosen di sana juga ngelihat gitu kayak, oh di Indonesia di Universitas Bakri udah belajar ini ya gitu. Gitu aja sih Lan kalau dari gue. Berarti untuk sistem mata kuliahnya lebih baik di Bakri atau di UTHM? Kalau menurut Kakak Nail? Sebenarnya nggak bisa bilang lebih baik yang mana, sama aja sih, baiknya ada plus minusnya gitu. Cuman kalau misalnya di Bakri kita juga dapat softwarenya gitu. Kalau misalnya di apa namanya, kalau misalnya di Universitas UTHM ini kita nggak dapat software, cuman apa ya? Memang kadang kita ini sih, kadang kalau di UTHM ini kadang dosennya nggak terlalu yang nerangin banget hitung-hitungannya, jadi otomatis kita benar-benar harus yang belajar sendiri gitu, gitulan. Kalau untuk baik apa enggaknya, menurut gue sama aja, dua-duanya ada plus minusnya gitu. Tapi so far gue prefer dua-duanya kok. Gue lebih suka sama dua-duanya karena dosennya itu sama-sama ini berkompeten gitu, gitulan. Makasih, Naila. Oke. Oh ya, kalau di sana tuh dosennya tuh 3 jam nerangin, 3 jam dia nerangin. Iya Pak, benar. Iya, nggak, wah dicuap terus dia ngomong terus nulis terus. Kalau di ini ya, kalau realnya itu, kalau misalnya kita offline tuh dia nerangin di papan tulis atau PowerPoint gitu, udah 3 jam 3 jam. Dan diperhatiin sama siswanya. Gitu. Kalau di kita mungkin enggak ya. Iya, benar. Dan kalau di sana pun misal ya, kan itu mahasiswanya banyak ya, 50, 100, 150, 200 ya. Misalnya yang di belakang-belakang itu main-main gitu ya, main-main gitu. Misalnya real kelasnya itu offline ya, main-main gitu misalnya, chattingan lah, main handphone lah, apalah gitu ya. Tapi nerangin dosennya 3 jam itu, tapi mereka yang main-main ini ngerti gitu. Gitu. Kalau di kita kan enggak ya, dimarahin main-main ya. Gitu. Oke, itu kurang lebih salah satu ininya ya, bedanya. Sama saya waktu dulu di Prancis ya, kalau di Prancis apa namanya, masa ini ya, kalau dulu waktu saya di Prancis, kalau musim panas itu dosennya itu datang ke kampus itu ngajar di kelas pakai celana pendek, baju Hawaii gitu, pakai kacamata hitam gitu. Nah, si mahasiswanya itu bawa apel, makan di kelas, makan sambil belajar, sambil kuliah biasa gitu. Tapi yang satu nerangin, yang satu makan-makan segala macam gitu. Jadi apa ya begitulah, negara apa namanya, jauh lebih terbuka, jauh lebih advance ya. Karena mereka juga sudah biasa. Kalau di kita mungkin enggak. Oke.
Ada lagi? Oh iya, jadi di sana kan juga tadi saya sudah bilang ya, rajin ya anak sana tuh sampai jam 2 malam, pokoknya belajarnya keras gitu. Nah, jadi kalau dia nggak lulus ya, jadi kalau nggak lulus tuh, taruhlah nggak lulus ujian gitu ya, atau bahkan nggak lulus DO gitu, nggak lulus kuliah gitu, nggak lulus gitu, itu bakal malu gitu sekeluarganya di sana gitu. Jadi sama kayak di kita orang Indonesia, mungkin kalau saya orang Sumatera, kalau saya nggak berhasil tuh malu di kampung gitu. Nah, sama seperti di Malaysia itu seperti itu, makanya mereka rajin-rajin. Gitu. Oke, ada lagi silahkan. Ada lagi? Tugasnya kayak gimana, Naila? Iya, kalau tugas itu biasanya tuh di sana setiap pertemuan tuh selalu ada tugas ya. Cuman kadang nanti dikumpulinnya tuh kadang bareng-bareng gitu di akhir, kayak semua tugas gitu baru dikumpulin di akhir gitu. Terus sama ini sih, mereka lebih kayak ke project gitu sih tugasnya, Pak. Sebenarnya sama aja kayak di Bakri, tugasnya project. Tapi kalau di sana tuh lebih kayak setiap pertemuan pasti ada tugas gitu, Pak. Kuis-kuis lah, gitu. Oke. Naila, seandainya nih, saya mau nanya juga, seandainya nih, kuliah, Naila ngambil kuliah full di Malaysia, kira-kira kuat nggak? Kalau saya sendiri, jujur nggak kuat, Dengan Pak. Karena apa ya, lebih keras aja gitu nilai, sistem penilaiannya, nggak tahu kenapa, mungkin ini kali ya. Pokoknya gitu, Pak, dosennya tuh lebih keras gitu kalau ngasih nilai, kayak nggak dinilai kasihan segala macem tuh nggak ada. Benar-benar kalau kita salah ya udah salah gitu, nggak ada ditambahin nilai. Kan kadang kita ditambahin nilai keaktifan segala macam. Ini tuh nggak. Ini benar-benar kalau udah kita pinter ya nilainya bagus gitu. kalau sistem perkuliahannya 3 jam itu dengerin orang aja. Sebenarnya kalau online gini nggak kuat sih, Pak, karena kan apa ya, nggak ada interaksi langsung gitu, Pak. Jadi bosan aja gitu kadang-kadang. Tapi mungkin kalau misalnya secara langsung mungkin saya mau aja, Pak. Kalau offline saya mau. Sebenarnya lebih parah lagi sebenarnya. Iya sih. Lebih parah lagi sebenarnya. Saya lebih gimana gitu, Pak, kalau offline. Gitu Ya, aja sih, Pak. jadi kalau level kekerasan itu jauh di atas universitas negeri di Indonesia. Misalnya taruhlah UI, ITB itu kalah. Masih soft lah itu kalau di kita. Oke, ada lagi yang tanyakan? Mungkin yang lain ke Naila mungkin? Iya, jadi warga kampung durian runtuh. Baik ya, di kita di Bakri ya, mungkin salah satu agak pembeda dari kampus kita di Bakri dengan yang kampus lain, memang hampir dosen memberikan software ya, memberikan software. Oke, nah ada plus minusnya terhadap software ini. Software ini plusnya adalah rekan-rekan semua lebih terampil, selesai. Hanya terampil saja, hanya bisa saja. Nah, tapi minusnya rekan-rekan jadi malas gitu, apa-apa software gitu. Nah, tetapi pada dunia nyatanya, dunia realnya ya, yang dituntut itu adalah software, bukannya analytical skill ya, tapi yang dituntut itu software. Jadi kemampuan untuk bisa Excel gitu ya, bisa Word yang cepat dan bagus, bisa software-software yang kayak Hackraft, SAP, MTabs, AutoCAD, itulah yang digunakan
sehari-hari gitu. Itu pada kegiatan realnya. Sehingga kita sehingga rekan-rekan bisa lulus ya dan siap kerja gitu. Intinya di sana. Nah, tapi kemampuan analytical skill rekan-rekan itu memang agak di bawah daripada lulusan yang lain gitu. Misalnya rekan-rekan akan lulus nanti ya, kemudian rekan-rekan akan bersaing sama misalnya Trisakti atau Untar ya atau Gunadarma. Nah, mungkin rekan-rekan akan jauh lebih tidak pede gitu. Kalau mereka jauh lebih pede gitu dalam hal mengungkapkan atau memecahkan sebuah masalah gitu, mungkin ya. Nah, tetapi saya yakin yang diungkapkan juga belum tentu benar gitu. Mungkin juga mereka cuma asbun aja, banyak yang seperti itu. Dan mungkin yang diajarkan di Bakri jauh lebih baik, tetapi karena rekan-rekan tidak pernah diasah untuk bisa mengungkapkan sesuatu, akhirnya jadi lebih kalah gitu. Dan itu menjadi hal yang lumrah. Oke. Nah, dan saya sudah sering mencobanya ya, mengadu nih gimana sih lulusan kualitas lulusan Bakri gitu dari yang ada dengan lulusan kampus lain juga sama aja, bukan bahkan kampus lain juga mungkin jadi asbun aja gitu, mungkin itu banyak sekali. Oke. Ya itu tadi siapa, Naila? Bahasa Melayu pusing. Tidak kuat. Gimana? Karena ini Pak, kadang dosennya tuh ngomong cepet banget. Mungkin kita ngerti ya sebenarnya, tapi dosennya ngomongnya cepat gitu loh. Jadi kalau saya sendiri lebih baik pakai bahasa Inggris aja Pak daripada bahasa Melayu. Ya. Jadi bahasa Melayunya yang UTHM ini agak kampung gitu, agak kalau di sini ada orang Sumatera mungkin, atau mungkin orang daerah masing-masing lah. Kita tahu kan kalau orang bahasa daerah masing-masing dia agak lebih cepat gitu. Bukan yang kayak di Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur itu Inggris Melayu ya. Inggris Melayu kayak bahasa Inggris Melayu lebih kayak internasional, lebih elegan lah ya gitu. Nah, kemudian di Malaysia dia sukunya kurang lebih suku besarnya ada 3 ya, ada Melayu, ada India, ada Cina. Nah, permasalahannya adalah yang Chinese dia belum tentu bisa bahasa Melayu, tapi dia udah pasti bisa bahasa Inggris gitu. Nah, ini salah satu problem juga. Nah, ketika kita pengen prefer-nya bahasa Inggris, dia sampaikan bahasa Melayu, yaitu tadi lebih pusing bahasa Melayunya Malaysia dibanding bahasa Inggrisnya Inggris ya, itu lebih pusing lagi. Ya. Gimana Naila, contohnya Naila yang ini? Contohin apa Pak? Bahasa yang ini, yang aneh-aneh. Apa ya? Lupa deh, coba mungkin Ika atau Eka yang ingat. Halo? Oke. Baik. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada lain yang bisa ini? Bisa kasih pertanyaan atau pendapat? Oke, baik. Kalau tidak ada ya, saya mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Ada yang lagi yang ditanyakan rekan-rekan semuanya? Halo? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, mungkin minggu depan Eka siapa yang kita student talk? Halo, Eka?
Minggu depan ini Pak, Kak Abai. Oke, minggu depan kita coba lihat sharing dari rekan kita ya, atau kita student talk ya. Abai ya, Sahrul Abai dalam apa namanya, Abai apa sih, Kedai Reka ya? Iya Pak, Kedai Reka yang Riau. Oke, project terhadap Kedai Reka yang di Riau ya, itu. Oke, baik rekan-rekan, minggu kemarin kita sudah dengarkan yang Furqon ya, Pak. Kedai Reka Dava. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang, Pak. Makasih, Pak. Siang, Pak. Makasih, Pak. Masih. Terima kasih, Pak.